progresnya. Halo teman-temanku semuanya, ini aku baru balik dari di Jakarta. Sekalian karena lewat, aku mau update nih progresnya Podomoro menyambung yang kemarin. Kemarin kita udah update untuk klaster Magnolia dan Kaliandra ya. Nah sekarang kita mau update juga nih progresnya klaster Damar atau klaster yang bagian depan. Nah ini sore ya sebenarnya, ini sore memang sengaja sih ngambil suasana sorenya kota Podomoro Tenjo karena pagi kita udah pernah ya. Oke, sebelum kita lanjut, ojo lali dukung aku dengan cara subscribe, like, comment, serta share ke teman-teman kalian. Nah, supaya aku semakin semangat lagi. Oh ya, ini kan bulan Mei udah mau berakhir. Nah, untuk free PPN 100% itu tinggal menghitung hari, nggak lama lagi ya teman-teman. Nah, buat yang butuh info rumah murah dekat stasiun dengan fasilitas terlengkap, bisa langsung aja cus hubungi nomor yang tertera di deskripsi ya. Nah, ini kita langsung aja masuk ke klaster Damar. Kalau untuk ruko-ruko ini sudah sold out, yang ada itu adanya di Kayu Manis ya teman-teman, sama yang di Lotus. Nah ini gerbangnya udah mau dibikin, rumah-rumahnya juga. Ini pernah sih dimasukin ke video. Waktu itu baru beberapa rumah ya. Sekarang udah banyak, udah mau selesai juga. Nih, ini sebenarnya rumahnya ini hampir sama sih dengan yang klasternya Citra Majaraya yang Tampak Siring. Hampir sama banget gitu untuk ininya, cuma beda-beda di beti-beti aja sih untuk bahannya gitu. Untuk ukuran juga hampir sama sih. Tapi kalau Citra Majaraya untuk ukuran yang ini yang Tampak Siring tuh mulai dari ini sih 27, 30 gitu kan ukurannya. Nah di sini juga hampir sama, ada yang 22 juga coy gitu. Nah buat teman-teman yang mau invest ataupun memang lagi nyari-nyari hunian rumah murah, ini pasti wilayahnya rame nanti ya kak. Jangan dilihat sekarang ya, kalau kalian beli rumah itu jangan lihat sekarangnya, tapi kita berpikir ke depan 3 tahun, 4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan gitu kan. Ini tahun 2020 belum apa-apa loh teman-teman, masih tanah kosong melompong ya. Nah pas di tahun 2022 rumah udah pada berdiri. Terus itu kan yang angsana kan udah pada huni ya, udah pada huni, clubhouse-nya udah jadi gitu kan, udah aman. Nah untuk yang Kayu Manis juga udah jadi, udah siap huni. Sama tuh ada klaster yang di belakang ya, Kaliandra udah mau selesai gitu. Itu sih teman-teman, menurutku kita tuh harus bertimbangnya lebih matang lagi. Jangan cuman kadang-kadang tuh begini ya teman-teman, kadang-kadang kita tuh mikirnya sekarang sepi banget gitu. Nah sebenarnya tuh kalian dapat untung loh, kalian beli rumah ketika rumah itu belum jadi ya kan. Satu, lokasi kalian bisa pilih unitnya itu ya, oh mau pinggir, mau depan, mau belakang kayak gitu. Nah kalau yang rumah udah jadi, iya resiko kalian mau cari pinggir mau itu udah pasti nggak ada, iya kan, kecuali cancelan orang kayak gitu sih. Kalau aku sih bukan ini ya itu, tapi kembali lagi ke orang masing-masing.
Kalau kalian mau dapat rumah yang lokasinya strategis, mau pinggir, mau depan, mau belakang, yaitu kalian bookingnya ketika rumah itu masih inden. Kalau rumah itu udah berdiri, udah jadi, ya udah pasti lah, udah pasti harganya udah naik, DP-nya udah gede, terus tuh cicilannya juga pasti udah naik juga ya, nggak mungkin sama dengan saat beli pertama. Itu poinnya yang kalian akan apa sih namanya, yang akan dapatkan seperti itu. Nah, tapi kalau kalian beli pertama di awal, itu enak milih tempatnya. Oh, ini yang harganya lebih murah gitu. Ya, kembali lagi plus minus ya teman-teman, plus minus, segala sesuatu itu ada plus minusnya. Kalau kalian mau nyari yang sempurna banget tuh nggak bakal ada. Lucu, kemarin juga ada yang maunya rumah subsidi, terus udah minim renovasi, terus maunya dekat stasiun, mau DP yang murah, cicilan murah, tapi mau speknya yang sempurna. Iya, emang nggak bakal ada, pasti ada plus minusnya. Mau dekat stasiun, DP murah ada, tapi belakangnya butuh ditutup dulu. Terus ada juga ya nggak perlu tutup dulu belakang karena udah ada pintu. DP-nya berapa? 19 juta. Kayak gitu ya teman-teman. Terus ada juga yang dekat stasiun double dinding subsidi, DP hanya 2 juta. Tapi tanahnya 66, tapi itu satu kamar toh. Nah, nggak mau juga. Ya terus maunya yang mana? Ya kan? Gitu. Dia bingung juga dong nyariinnya yang kayak gimana gitu. Tapi menurutku sih gini ya, kita kalau rumah itu sebenarnya banyak akal sih kalau mau ya, bukan alasan gitu. Misalnya tuh mau, intinya kita maunya dekat stasiun, DP-nya murah, ya udah nemu, tapi kita harus tutup belakang dulu. Ya kan gampang, tinggal beli triplek, ditutup belakangnya atau dikasih pintu bisa. Jujur ada beberapa temenku ngambil di PHCK kan belakangnya keblong gitu ya, bilang gitu. Nah jadi sama dia nggak nyampe kok 3 juta itu ditutup sama dia pakai apa, triplek di atap sedikit pakai kanopi bukan kanopi apa, dia cuma kasih asbes doang kok, kasih asbes sama seng terang gitu, berapa 5 atau 6 gitu kan, udah bisa huni rumahnya. Jadi apa ya, menurutku sih bukan suatu alasan yang something gitu sih kalau kita mau sih. Kalau kenapa kita nggak mau ya karena memang kenapa itu kita beranggapan itu menjadi suatu kelemahan ya karena kita nggak mau. Intinya seperti itu aja. Intinya kitanya tuh mau cari akses yang seperti apa. Kalau kita mau yang udah tutup ada pintunya, rumahnya double dinding ya tapi agak jauhan kayak gitu. Ada rumahnya udah tutup belakang, temboknya sedikit di belakang yang pembatas itu, tapi DP-nya gede gitu kan. Kayak gitu-gitulah. Intinya seperti itu ya teman-teman. Nggak ada yang sesempurna yang kita mau. Plastik plus minus, bagus jauh dari akses, sedang-sedang aja deket sama akses, murah kayak gitu. Itu seperti itu. Ada beberapa sih aku pegang rumah subsidi di Parungpannya juga gitu. Ada yang bagus banget, tampilannya keren, dinding belakangnya udah full banget gitu kan, tapi dia masih belum nggak punya pintu gitu kan. Nah ini murah, itu paling murah di Parungpanjang menurut aku ya. Terus ada lagi yang murah lagi di Parungpanjang itu, tapi kita harus naik jalannya jelek banget guys gitu. Nah kayak gitu sih, ada truk-truk, kembali lagi gitu ya. Segitu aja sih ceritanya untuk rumah subsidi. Nah ini kita udah di depan Angsana, ini ruko-rukonya sudah sold out. Terus kita nih, aku mau lihat juga nih yang sebelah sini nih. Ini aku mau lihat juga nih kan, ada yang apa namanya, yang jalan yang nanti akan klaster, yang keluarnya nanti nggak jauh dari Icon Tenjo. Nih jalannya udah rapi. Ini kelihatan kok klasternya damar.
dari sini di sebelah kanan kan klasternya Damar ya. Nah itu lagi progres, ini aku sengaja sih, kita mau lihat aja jalanannya rapi. Nah makanya aku bilang tadi, kalian mau rumah yang mahal, mau yang murah, mau dekat akses, mau yang apa, itu kembali lagi ada plus minusnya. Ini Podomoro itu dekat banget sama, ada Toyodonya sendiri, ada dekat kereta, tapi rumahnya komersil guys, nggak ada subsidi, cuman bersubsidi biaya gitu, DP-nya 0 kayak gitu-gitu. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Jadi kalian tinggal pilih poin yang mana, mau subsidi, mau DP murah, mau rumah murah tapi komersil dekat dengan akses sama Paskes. Oke, gitu aja deh teman-teman. Terima kasih telah mengikutin aku. Bye bye, see you.